Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ali Maksum, SPDI MPD dari Paramount School, selaku pemateri kita pada hari ini yang bertema Belajar Multimedia Pembelajaran Interaktif. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama di SDN 117 dalam rangka bimbingan teknis belajar multimedia pembelajaran interaktif. Baiklah, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Baik, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini diawali dengan sambutan dari Kepala SD Negeri 117 Palembang kepada Ibu Sukaryati SPD MSI, kami persilahkan. Terima kasih pada pembawa acara sudah menyampaikan kata seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapu cak lulus nih. Coba lebih semangat lagi karena menjawab salam itu adalah pahala yang paling besar ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ali Maksum, SPDI MPD yang telah bersusah payah datang ke SD Negeri 117 ini. Kami selaku Kepala Sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Ali Maksum yang telah melangkahkan kakinya berbagi praktik baik untuk SD Negeri 117 ini dengan gratis Bapak Ibu. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada Pak Ali Maksum yang nantinya akan menyampaikan berbagai praktik baik tentang bimtek belajar multimedia pembelajaran interaktif. Nanti akan disampaikan oleh Bapak kita, Pak Ali Maksum, karena Pak Ali Maksum ini berasal dari SD Paramount ya Pak? Dari SD Paramount. Kita tahu semua SD Paramount itu SD yang patut kita banggakan ya, karena SD swasta menjadi contoh SD negeri. Jadi kita di SD Negeri 111 ini menimba ilmu dari Bapak Ali Maksum, nanti akan menyampaikan materinya. Jadi ilmu-ilmu yang nanti disampaikan oleh Bapak kita Pak Ali Maksum semoga nanti menambah wawasan untuk kita semua, karena dengan multimedia pembelajaran interaktif ini kita selaku guru ini dituntut banyak supaya kita selaku pendidik belajar untuk menuntut ilmu yang lebih dari bermanfaat lagi. Karena kita kalau mengajar ini memakai multimedia, ya paling tidak kita memakai media pembelajaran. Kalau dulu alat peraga, sampai sekarang masih kan alat peraga. Nah di kelas kita harus kita gunakan pakai HP, pakai proyektor, supaya apa? Anak kita lebih bersemangat lagi dalam mencapai kegiatan belajar mengajar. Karena makin multimedia ini anak-anak menjadi interaktifnya sangat positif. Kita ngajarnya tidak susah, ya. Setelah itu kita ngasih stimulus, respon, rangkuman tidak susah dari apa yang dia lihat. Bisa kita rangkumkan nanti. Ya Bapak Ibu, semoga nanti bertambah ilmunya kita, bertambah
jadi gurunya kita untuk kebaikan di masa yang akan datang, karena kita selaku pendidik dituntut untuk belajar sampai ke liang lahat, kita dituntut mencari ilmu ya Bapak Ibu ya. Jadi ilmu yang kita kasihkan sama anak kita, ilmu yang bermanfaat. Makanya saya bilang sering, mengajarlah pakai hati, pakai perasaan, dengan tulus dan ikhlas ya Bapak Ibu ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat lebih bagus, tidak usah bertele-tele karena waktunya sudah siang. Pemateri kita sudah hadir di hadapan kita untuk menyampaikan materinya. Itu saja kata sambutan dari Ibu. Terima kasih Pak Ali Maksum sekali lagi, dan kepada Allah kita mohon keberkahannya, semoga ilmu yang bermanfaat selalu mencapai yang pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sukaryati SPD MSI yang telah memberikan kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dengan tema belajar multimedia pembelajaran interaktif yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Maksum SPDI NPB. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 117 Ibu Sukaryati, yang saya hormati juga kepada Bapak Ibu Guru yang ngajar di SDN 117. Saya sudah akrab di SD ini karena setiap bulan saya ke sini. Karena PI kepada Ibu Livia ya. Untuk itulah kemarin ceritanya seperti ini Bapak Ibu, saya ini kemarin terpilih menjadi sahabat teknologi jadi 30 besar Sumatera Selatan, dan saya berkewajiban atau mungkin dianjurkan untuk berbagi praktik baik ya. Ya, berbagi praktik baik itu bukan suatu kewajiban ngasih gitu ya, terserah gitu ya. Tetapi saya tawarkan kepada kawan-kawan yang hadir, itu hampir ada 20 sekolah yang ingin saya berbagi ke sana. Tapi gak mungkin saya jalankan selama 1 minggu, makanya saya utamakan sama rekan-rekan yang pertama adalah rekan-rekan guru penggerak saya. Mungkin kemarin juga ada 3 atau 2 ya yang mau ambil utama, yang selanjutnya ada rekan yang lain. Jadi kira-kira ada 7 sekolah, dan ini adalah sekolah yang terakhir gitu ya. Nah, sebenarnya saya kesini tuh udah 2 minggu yang lalu karena kebetulan berbarengan ada kegiatan di Paramount School di Open Day. Jadi saya minta pada Ibu Olivia untuk reschedule, dan hari ini sebenarnya saya agak lupa. Ya lupa, oh ya saya janji hari ini, dan hari ini sebenarnya ada kegiatan juga Bapak Ibu di Paramount School, makanya saya pakai ini. Saya ini pembina juga Komet Sumatera Selatan, Komunitas Media Pembelajaran Sumatera Selatan di bawah Dompet Duafa. Jadi Komet ini ada 22 wilayah seluruh Indonesia, dan di Sumatera Selatan saya pembinanya. Jadi di Paramount School ini seharian ada pelatihan media pembelajaran. Jadi saya tinggal sebentar, ada yang ngasih materi, dan saya tinggal nanti saya kembali lagi seperti itu. Benar Bapak Ibu, saya tuh sangat senang sekali berbagi praktik baik, karena saya setiap pertemuan saya selalu bilang, nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu masuk surga duluan, mohon jangan lupakan nama saya ya, bahwa Bapak Ibu saya pernah kasih ilmu gitu ya. Jadi ketika saya ngambang mau masuk neraka tuh ditariklah tangannya gitu ya. Oh itu dulu Pak Ali yang ngasih. Oke, tarik dulu saya kasih ilmu itu ya. Terus saya selalu mengatakan seperti itu karena saya sangat senang, mungkin ilmu saya ini banyak maupun sedikit akan digunakan, setitik maupun satu surat atau banyak digunakan. Saya nggak tahu apakah yang hadir 20
guru ini menggunakan semua, paling tidak satu guru nempel lah gitu ya, nempel untuk digunakan. Dan itu adalah amanah kita menjadi seorang guru. Guru ini akan diminta pertanggungjawabannya. Setiap gaji yang kita terima, setiap kata yang kita keluarkan nanti akan dipertanggungjawabkan. Makanya saya tuh agak takut menjadi seorang guru, ya, karena kita ini ngasih pengetahuan kepada siswa, ya, bukan ngasih materi. Materi gak apa-apa. Materi itu sekali kita salah kata, salah metode, itu akan dibawa sampai tua. Ya, dosanya kalau kita salah satu kata, salah saja Bapak Ibu sampai tua itu dosanya akan ke kita semua gitu kalau kita salah ya. Tapi kalau benar pahalanya ke kita semua. Makanya perlu adanya namanya kolaborasi, saling mengingatkan, dan ini adalah salah satunya. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, nggak waktu lama-lama, saya dikasih waktu cuma 1 jam. Saya nggak tahu apakah bisa atau tidak. Ya. Wajibnya untuk materi ini adalah bawa laptop. Kalau nggak ada pasti nggak bisa. Saya jamin ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu materi. Sebenarnya saya sudah bisa lama, tapi ternyata muncul lagi pada waktu materi disampaikan pada waktu saya masuk di level 4 program pembatik ya kemarin. Dan saya nggak masuk 5 besar ya, tapi memang saingan saya se-Sumatera Selatan orangnya top banget ya, karena basic saya bukan teknologi gitu ya. Saya bahasa Inggris alhamdulillah sudah masuk gitu. Jadi para muskul itu masuk 2 orang, 1 SMP perwakilan, 1 SD. Kepala sekolahnya tuh ikut semua Bapak Ibu program pembatik gitu. Luar biasa, beri semangat sebagai gurunya. Nah, MPI ini adalah singkatan dari Multimedia Pembelajaran Interaktif. Ya, saya nggak ada PPT-nya, Jadi ada yang mengatakan media pembelajaran interaktif, yang benar adalah multimedia pembelajaran interaktif. Kenapa multimedia pembelajaran interaktif? Nanti akan saya kasih. Wow, what is this? Oke. Dalam satu link ini nanti ada animasi. Kita menggunakan animasi, menggunakan audio, menggunakan flyer. Yang biasa menggunakan Bapak Ibu buat flyer, semua masuk. Makanya menggunakan multimedia interaktif. Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Jadi kalau kita belajar Bapak Ibu ngasih ke siswa, kamu belajar hari ini tuh tujuannya apa sih? Nah, biar kuat. Siswanya tuh kuat menerima ilmu. Jangan misalnya kita masuk, oke hari ini silakan buka halaman 15, oke, kerjakan, kita main HP, oke kumpulkan, selesai. Jadi nggak ada manfaatnya. Jadi kasih deh materi hari ini, manfaatnya apa sih kegiatan sehari-hari gitu ya. Manfaat MPI ini adalah membantu Bapak Ibu biar tidak ribet ngajarnya. Nah, kalau kita menguasain ini, Bapak Ibu nggak ribet ngasih tugas. Tugas dulu Bapak Ibu membuat soal panjang gitu ya, butuh kertas banyak gitu. Tapi lewat ini Bapak Ibu lewat nyebarin link aja lewat WA ke orang tua, dan anak-anak bisa latihan di rumah. Bisa klik langsung latihan bisa. Baru mereka kalau misalnya masuk, baru kita evaluasi ya. Ada beberapa membuat MPI ini. Salah satu yang pertama adalah bisa kita gunakan lewat PowerPoint. PPT biasanya kita membuat buat slide-slide aja ya. Nah, tapi ini bisa dibuat MPI loh. Ada animasinya, ada videonya itu. Ada juga lewat articulate storyline. Ini paling ribet. Ini aplikasinya. Ini yang saya buat, saya spill sedikit. Ini kalau orangnya nggak sabar nggak akan jadi. Ya. Jadi memang mesin bener gitu ya. Jadi kalau ibu udah nguasain ini, otaknya jalan. Karena memang ini agak rumit. Nah, ini karya saya kemarin di pembatik. Oke. Jadi mesinnya kayak gini Bu. Ribet kan? Nah, ini butuh sehari 2 hari kita buat. Jadi nggak akan cukup misalnya saya publish ya. Oke. Kayak berupa apa sih gitu. Misalnya Bapak Ibu nanti bisa spill, atau saya cancel aja dulu.
Jadi dia bisa masuk video, bisa maju, bisa masuk apa gambar dan sebagainya. Jadi habis ini anak-anak misalnya ya suruh mengerjakan soal lewat ini aja. Jadi kita masukin foto kita, diklik nama siswanya, gitu ya. Coba contoh ya, bagi contoh saja. Klik nama siswanya, sekolahnya apa, terus diklik, terus dia masuk ke menu. Ya, menunya apa sih? Nah, menunya karena biasanya kita menggunakan lisan, di situ biasanya tujuan pembelajarannya dulu deh. Tujuan pembelajarannya apa? Bisa diklik. Siswa kan tahu ngapain sih saya dikasih tugas ini, tujuannya apa? Bisa diklik di sini. Contoh ya. Dan ini menunya bisa diklik semua. Ya, misalnya ke materi. Nah, ini materinya present simple. Bisa di next. Ini materinya bisa di next. Bisa masuk ke YouTube saya. Ya, ini materinya sudah diklik bisa. Terus ini bisa dikirim lewat WA Bapak Ibu. Nah, referensinya bagaimana? Nah, terus misalnya exercise, ini latihannya. Ya, ini yang paling simple saja Bapak Ibu. Tapi membuatnya saya butuh waktu 2 hari ini. Ya, Bapak Ibu mungkin ya mau nggak yang ini? Nggak mau pasti ya? Oke, nggak mau. Saya tahu ini pasti nggak mau. Yang kedua lewat PPT bisa. PPT nanti mungkin sudah akrab. Tapi hari ini saya kasih yang paling simple. Bapak Ibu bisa membuatnya nggak nyampe 1 jam atau mungkin 30 menit kalau sungguh-sungguh dan punya laptop. Kalau nggak punya laptop mungkin bisa 1 bulan 2 tahun. Karena perlu nabung dulu beli laptop. Ya, nyari referensi itu kan lama Bapak Ibu ya. Tapi kalau punya laptop, sungguh-sungguh sediakan waktu 1 jam atau 30 menit kalau sudah nanti lihai, asik ya. Kita melalui aplikasi yang sering kita gunakan untuk sejuta umat, yaitu adalah yang nggak lain nggak bukan lewat Canva. Ya, udah akrab Bu Bapak Ibu ya. Canva itu udah meraup semua, ada animasi, ada audio, semua sudah masuk ya. Nah, Canva silakan buka Bapak Ibu Canva-nya. Nah, Canva-nya silakan dibuka. Nah, ini Canva saya. Saya sudah punya MPI beberapa di sini. Ini sebagai contoh MPI yang sudah saya buat. Karena saya pelajarannya bahasa Inggris. Sebentar. Ini MPI yang pakai AI ya. Contohnya. Welcome to our lesson. You're to do an English project. Make the English project. Speak what you want. Click start. Jadi kalau lewat AI foto Bapak Ibu bisa ngomong. Ya, saya agak mengerikan juga ya. Ternyata saya agak ganteng kalau ngomong di situ. Kenyataannya enggak seperti itu. Nah, ini MPI pelajaran saya bahasa Inggris. Fungsinya hampir sama. Ada kita ambil klik, anak-anak tuh tinggal ngikutin gitu. Itu namanya interaktif. Anak itu ya main, anak itu ya ngisi, anak itu yang mencet gitu, bukan nonton. Kalau nonton kan video Bapak Ibu ya, itu bukan interaktif. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya presentasikan aja. Jadi hanya berupa slide-slide, tapi nanti berupa akan dirangkai dalam sebuah rangkaian multimedia interaktif. Materi misalnya sesuaikan aja deh, misalnya mata pelajaran saya adalah sesuai apa, materi ngambil saja satu gitu. Jangan semuanya nanti bingung. Kalau semuanya boleh, nggak apa-apa, tapi butuh kreativitas tinggi, butuh waktu lama. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan present tense dalam bahasa Inggris menggunakan MPI, gitu ya. Ada animasinya, ada gambar juga, ada animasinya juga, gitu ya. Nanti ada videonya juga. Nah, anak-anak gimana Bu caranya ini? Klik start. Jadi start ini suruh mencet gitu. Jadi masuk ke menu. Ya, menunya apa? Tujuan pembelajarannya ada.
materinya ada, latihannya ada, kuisnya ada. Jadi satu materi dia komplit. Anak-anak tidak hanya membaca materi, tapi ada materinya, ada exercise-nya, ada kuisnya. Ya. Tujuannya apa ya? Orang tua kan ingin tahu nih, ngapain sih guru ini ngasih ini? Tujuan pelajarannya apa ya? Oke, diklik boleh. Jadi dia akan ke tujuan pembelajaran. Ya, goals. Ya. Saya yakin mungkin orang tuanya bisa bahasa Inggris, pokoknya baca aja deh bu, ini nggak tahu artinya ya. Tapi kalau kan disesuaikan juga, kalau matematika kan juga sama ya. Nah, kalau sudah dibaca, udah, ini juga ke home-nya tadi, bisa kembali ke lamanya. Kalau bisa next, bisa ke next, bisa diklik, bisa next. Oke, ini adalah ke materinya ya. Materinya ada 3 gitu ya. Coba diklik lagi. Nah, ini pengertiannya atau mungkin penggunaan present tense-nya. Kalau next lagi, nah ini ke videonya juga ada. Klik video, dia kembali ke videonya bisa ya. Oke. Nah, nanti kita memang menggunakan navigasi. Nah, ini kita menggunakan Canva ya. Gunakan Canva semua. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah ahli di sini gak nyampe 30 menit. Misalnya begini nih. Ini anak-anak libur nih selama 1 bulan misalnya ya, mau ngasih tugas apa ya, kan? Kalau tugasnya lewat kertas suruh ngisi itu kan biasa bu ya, buat biasa dan buat anak jenuh. Anak-anak pilih main HP daripada ngerjain itu gitu ya. Bagaimana menampung semua? Dia bisa main HP, bisa hiburan, bisa ngerjain soal lewat MPI. Ya kita kirim linknya lewat WA, dia mau nggak mau buka WA, buka MPI-nya, gitu ya. Terus ada latihannya, gitu ya. Nah, contoh misalnya, saya next coba ya. Sebagai contoh kayak ini. Nah, ini ada soal ya. Jadi soal video semua harus nampung di sini. Jangan Bapak Ibu nanti konekkan ke YouTube. Itu bukan MPI. Jadi dia nggak butuh aplikasi lain selain ini. Pokoknya aplikasi ini semuanya masukkan ke sini. Biar anak-anak biar satu jendela. Itu misalnya, anak bla 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 sound. Nah, anak-anak nanti tinggal klik aja jawabnya. Kalau misalnya saya klik deh, salah, ya, aduh salah, berarti salah. Saya harus kembali nih ke pertanyaan lagi pertama tadi. Apa ya? Coba ini deh, coba deh. Salah lagi ya, bukan lagi. Kira-kira kita memaksa anak bisa benar nggak? Nggak juga. Dia ketawa-ketawa sendiri, tapi dia belajar gitu bu ya. Tapi dia belajar gitu. Kira-kira yang benar mana bu? Coba ya. Ya. Jadi kita kasih penghargaan anak. Wah, seneng ya. Ini terserah ibu ya, terserah bapak ibu deh. Mau ngasih penghargaan berupa apa gitu. Tepuk tangan boleh, lagu dangdut juga boleh gitu ya. Nah, oke deh. Soal yang kedua coba ya. Nah, ini kira-kira apa bu ini? Coba Riz, bener nggak ya? Oke, oh salah. Coba ya. Kita kembali ke ini. Nah, bayangkan kalau soalnya 50 kan anak seneng. Wah, dia pingin ditepuk tangan terus kan. Tapi dia mulai nyoba lagi. Ya, tapi frame kita kalau salah kita marahin bener kan? Nah, tapi ini kan disanjung gitu ya. Nah, coba lagi deh, klik. Ini apa bu kira-kira? Hah? A ya, coba ini benar nggak ya? Salah ya. Aduh, salah ya. Nah, kita kembali ke menu ke pertama. Jadi ini bisa kita buat Bapak Ibu, bisa kita buat dalam waktu yang singkat. Oke, mau saya hanya sosialisasi apa mau langsung buatnya?
Berarti motivasinya udah makin kuat ya. Oke, silahkan buka kanvanya. Oke ya, kita punya cukup waktu ya. Oke, sip. Kita nggak ada template. Ibu dasar dari dasar saya buat. Silahkan dibuat yang presentasi, menu yang presentasi. Ya, gawe desain, yang menu yang presentasi. Oke ya, presentasi ini. Saya membebaskan Bapak Ibu ngambil template yang disukai. Ya. Misalnya PPKN ngambil template apa? Ini kan bebas ya, banyak ya. Nah, banyak nih. Oke, misalnya saya suka yang ini deh, camping deh. Nah, ini nanti dimasukkan semua, tapi satu-satu dulu, ya. Pertama judulnya dulu dimasukkan. Nah, sudah pilih Bapak Ibu? Sudah? Belum? Oke. Di pertama ini Bapak Ibu silahkan diubah judulnya, ya bebas. Ini direkayasa benar boleh. Misalnya sesuai boleh, ya. Tugas kelompok mata pelajaran apa, ya. Tapi nanti harus ada mata pelajarannya, ada tujuannya, ada latihannya, ada kuisnya. Nah, ya. Jadi jangan sampai hanya referensi ini aja, referensi masuk aja gitu. Oke ya, saya nggak mau merubah ini, kayaknya saya nggak bisa ngetik, tapi anggap saja ini karya saya lah ya. Judulnya hampir sama gitu ya. Saya membuat materi tentang Guide to Camping in Nature. Nah gitu ya, boleh. Oke, slide pertama sudah? Nah, slide kedua itu biasanya adalah tujuan, ya, tujuan pembelajarannya. Gitu. Dan ini boleh dirubah Bapak Ibu, boleh foto Bapak Ibu disematkan boleh, ya, foto sekolah juga boleh. Nah, nanti rekayasa nanti aja, ya. Jadi setelah membuat slide banyak, baru nanti Ibu otak-atik, ya. Yang penting judulnya aja dulu, oke? Judulnya sudah? Sudah, oke. Kita masuk ke slide kedua, ya. Masuk ke desain lagi, kita klik yang kedua. Sorry. Oke, ini boleh menggunakan slide ini semua diambil boleh menggunakan slide yang lain, terserah nanti kreativitas Bapak Ibu. Oke. Yang kedua biasanya adalah kita menggunakan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya paling tidak ada minimal 3 ya. Nah, bisa disebutkan. Nah, di sini tulisannya silakan Ibu Bapak Ibu klik tujuannya. Ya, tujuannya apa aja. Tuh. Dikadang aja sedikit-sedikit gitu ya. Saya bongkar yang milik saya aja ya. Oke, yang tadi aja. Ini tadi yang pertama. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menggunakan animasinya, dikasih animasi juga boleh ya. Ada burungnya, bisa nggak ngasih animasinya? Nah, bisa diklik di sini Bapak Ibu. Bisa diklik. Coba ya. Ini sorry agak lemot ya. Di sini elemen klik animasi. Nah itu kalau ada yang gerak-gerak, nah, silakan diklik, dicomot. Nah ini kan ada nih, ada burung ya, ada burung, ada ini, nah ini bisa. Oke, ini ada lebah dan sebagainya.
Tapi saya biasanya menggunakan ini nanti ya, belakang-belakang. Terus menu yang kedua Bapak Ibu, tadi adalah menunya boleh, tujuannya juga boleh, tidak apa-apa, nanti pindah ya. Nah sekarang buat menunya deh. Menunya itu di MPI biasanya pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua materi, yang ketiga exercise, yang keempat quiz. Nah, nanti semuanya harus ada. Karena siswa dia belajar, langsung latihan, langsung ada quiznya. Gitu. Yang kedua buat menu aja ya, nanti digeser aja, enggak masalah, digeser. Kalau ingin menggunakan pernik-pernik ini, boleh di ini ya, di elemen, klik aja, klik kayu gitu, nanti banyak di situ, ya. Nah, bisa diketik kayu, nanti bisa di. Sudah? Yang kedua? Jadi maksudnya apa? Jadi ini nanti di slide pertama ketika kita klik start, nanti masuknya adalah ke slide kedua. Nah, tujuannya gitu nanti. Ya. Tapi nanti terserah Bapak Ibu. Jadi kita klik dia ke sini. Nah, usahakan setiap slide dikasih nama biar gak bingung. Nah, ini di sini namanya ya, ini di sini paling atas nih dikasih nama tiap slide biar nanti nggak bingung ya, karena ini nanti akan berhubungan dengan navigasinya biar nggak bingung ya. Misalnya pertama klik kanan, bagian atas nih antisanya bagian depan boleh ya, slide pertama ini boleh diklik juga. Oke. Oke, sudah? Yang kedua? Boleh bebas, nanti variasinya boleh ini. Oke ya. Terus kita yang ketiga. Ketiga dan seterusnya itu adalah isinya menu ini Bapak Ibu. Menu ini goals, materi, exercise, quiz. Jadi nanti kalau misalnya saya klik ke sini, berarti nanti masuk ke slide berapa gitu. Kalau saya klik ini masuk slide ke berapa. Makanya ini kita buat goals dulu ya. Nah, berarti ini. Nah, membuat tujuan pembelajarannya. Jadi slide ketiga kita buat tujuan pembelajaran. Bapak Ibu nggak usah ngasih minta referensi di luar. Di situ ada AI-nya loh. Udah tahu belum? Ini nih, ada ini. Coba klik. Ada bulat ini nih. Nah, silakan diklik. Ini AI Bapak Ibu. Coba terus diklik, di situ penulisan ajaib, spread. Nah, tulis tujuan belajar matematika, coba. Itu nanti langsung tulis crack sampai ke atas. Itu kayak ChatGPT. Nah, jadi Bapak Ibu gak usah buat lain, ChatGPT gak usah. Sudah muncul? Muncul ya? Oke, misalnya tujuan. Oke, misalnya tujuan pembelajaran present tense, oke ya. Kita coba klik aja. Nah, di situ sudah, sudah cerdas tuh. Baru kita copy paste aja, pindah ke situ, ya. Misalnya kita sisipkan, gitu ya. Nah, udah masuk.
Nah, tetapi jangan diambil mentah-mentah, dibaca dulu apakah benar sesuai yang di buku atau enggak. Itu namanya AI juga Bapak Ibu ya, namanya AI. Oke? Jangan sering-sering menggunakan AI karena akan membodohi otak kita. Manja ya. Ya, karena kita nanti suatu saat gak akan tahu tulisan bagus atau enggak karena kita sering menggunakan AI. Tapi sesekali AI itu menolong kita ketika kita mepet. Misalnya, silakan membuat media pembelajaran dalam waktu 10 menit. Ya udah, tanya aja AI itu, suruh buatin ya. Jadi setelah AI pindah di sini, setelah dibaca benar, oh oke deh, dikurangi, ditambahi, oke, masalah ya. Terus slide yang keempat sudah tadi ya? Sudah? Apanya? Nggak muncul. Kenapa? Berarti nggak ajaib ya. Klik. Oke. Ini berbahaya. Ini nggak. Yang aku belajar. Baris time. Coba di tulisan aja Pak. Coba tulisan aja coba kita masuk nggak? Yang lain muncul nggak? Muncul ya? Gimana? Sudah? Nah, sisipkan dia langsung masuk ke layarnya. Belum gimana Ibu? Belum muncul? Belum ngikutin? Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Oke, yang ketiga. Siap. Itu apa? Ya tulisan aja. Coba. Kalau butuh materi cepat, kita klik tulisan aja. Mana? Misalnya, oke, yuk coba. Oke, silakan Ibu butuh apa nih? Ya, misalnya butuh materi apa? Coba tulis. Bilangan. Oh, dia ngumpet di belakang ya? Ini. Coba. Bilangan. Pengertian atau apa? Pengertian bilangan caca gitu ya? Pengertian bilangan caca. Bilangan caca. Oke, klik dibuat. Oh, kepencet. Belum sampai dibuat tadi. Lagi. Oke, pengertian. Bilangan caca, oke. Baru ada itu dibuat. Nah, baru. Kalau sekiranya pengertian lewat AI itu menurut Ibu sama, benar, nah berarti tinggal sisipkan, dia langsung masuk ke sini. Nah, ini baru diukur. Ini kan sudah nih. Nah, tinggal diukur semuanya, tinggal ini. Tetapi kalau menurut Ibu sebagian yang benar nih, yang kayaknya yang salah banyak, berarti tinggal diedit, tinggal dikurangi dan ditambahin, gitu ya. Oke ya, sip. Jadi ini agak sedikit maraton Bapak Ibu. Nanti mungkin lain kali kalau ada waktu ya, kita akan perdalam lagi. Sampai kemana Bapak Ibu? Go sudah ya. Ini anggap saja sudah ada, nggak usah bagus-bagus amat itu. Yang penting ilmunya Bapak Ibu sudah kena. Nanti biasanya nanti malam nggak apa-apa ya. Sama anaknya, sama suaminya, Papa saya punya mainan baru. Kerjain bareng ya. Ini diisi sudah. Terus selanjutnya adalah tujuan sudah. Terus di sini adalah kita klik materinya. Kalau dalam bahasa Inggris karena materinya banyak, saya buat satu kolom itu ada 4 materi.
Tapi kalau materinya cuma satu, buat materi aja langsung gitu. Karena present tense kan ada namanya materi satu itu pengertian present tense, materi duanya itu rumusnya, yang ketiga itu penggunaan present tense itu apa, itu video tentang present tense gitu. Nah, jadi ada navigasinya sendiri-sendiri. Nah, sekarang coba klik materinya. Nah, saya minta Bapak Ibu satu aja biar singkat ya. Materi misalnya PPKN tentang apa gitu ya. Tanya AI nggak apa-apa. Kalau sekiranya AI itu membantu kita, langsung disematkan di situ, Bapak Ibu tinggal ngedit ukuran huruf dan warnanya. Gitu. Siap. Oke. Masih lemot Bapak Ibu? Ibu? Belum? Kemana sudah presentasi kemana? Coba diklik ya salah satunya modelnya. Salah satu template-nya, ada template kan? Nah ini di skip aja. Nah, kita pilih salah satunya. Ini sudah komplit semua. Kita ini slide pertama misalnya. Ini desain. Kita ambil slide ini, slide pertama. Kalau misalnya slide kedua, kita tambah dulu. Nah, kita ambil yang slide kedua. Misal ini. Nah, ini Ibu bisa rubah sendiri. Nah, tulisannya sesuaikan, misalnya judulnya, mata pelajarannya apa kan? Nah, boleh, ini sebagian foto Ibu juga boleh. Kalau slide-nya belum nambah, tinggal masuk. Jadi ini slide udah komplit, tinggal ngambil comot aja. Iya. Oke, siap. Yang ketiga materi sudah jadi. Oke, sudah Ibu materinya ya. Oke, tujuan sudah, materi sudah. Nah, menu ini yang wajib paling tidak ada 3 ya. Yang lain Bapak Ibu tambahin nggak apa-apa. Misalnya ada video, ada humor, nggak apa-apa. Ada game, nggak apa-apa. Misalnya sekarang kita melihat tentang anak-anak. Oh, anak-anak saya ini suka game. Tapi gamenya jangan keluar dari materi. Misalnya bahasa Inggris, ambil game-game yang berhubungan bahasa Inggris gitu. Biar nanti dia nggak pecah. Nah ini saya sebagai pokoknya aja ya, pokoknya yang harus masuk. Jadi ada materi, ada tujuan pembelajaran, ada videonya dan sebagainya. Oke, materi sudah. Oke, kita selanjutnya ada di situ. Ini ada materi 1, 2, 3. Saya banyak banget ya. Ini ada videonya. Nah, terus latihan Bapak Ibu. Nah, silahkan latihan. Latihan ini buat layar pertama tujuannya apa? Ngasih tahu siswa bagaimana cara mengerjakan latihan. Nah, yang pertama ya, silahkan berdoa dulu ya misalnya. Yang kedua, makan siang dulu, jangan kelamaan ya. Yang kedua adalah bacalah pertanyaan dengan hati-hati. Yang ketiga ya, pilihlah jawaban yang paling tepat ya. Itu menuntun anak dulu nih, jangan sampai asal pencet gitu ya. Yang keempat ya, ulangi jika salah, kalau benar silahkan lanjutkan gitu. Karena nanti ada next ya. Kalau misalnya salah, dia boleh ngulangi lagi. Itulah yang bentuk fun-nya. Kita tidak akan marah-marah. Jadi nanti jangan sampai dikasih ini ya, dikasih animasi marah itu. Kalau salah tadi kan oh no gitu aja kan. Tapi jangan sampai Bapak Ibu semakin marah itu, wajahnya direkam sendiri. Bahaya itu ya. Salah, wah kamu tuh dah, jangan ya. Tuh dia malah saya nggak mau ngerjain MPI lagi dah gitu ya. Terus selanjutnya klik go. Jadi nanti diklik go, kalau dia udah siap dia go. Selanjutnya mengerjakan soal pertama dan selanjutnya ya. Nah, soal ini Ibu boleh buat 10, 50, kalau punya waktu ya sampai 100 gak apa-apa gitu. Karena saya nggak punya sedikit banyak waktu, saya cuma contoh 3 ya. Nah,
Ini instruksi pengerjaan dulu ya, exercise instruksinya. Oke? Silakan dibuat. Waktu 3 detik. Selesai. Oke. Sudah Ibu? Nah, buat instruksinya aja ya, secara sederhana. Nah, tadi kan sudah ada template-nya. Bapak Ibu tinggal ngambil template-nya aja, nggak usah buat kosong lagi. Ya, template-nya tadi kan sudah komplit. Nah, ngambil desain, ini kembali ke misalnya desain tadi dia, ini desainnya sudah komplit di situ. Tinggal ngambil semua atau comot, kita nggak usah ngambil. Ini ya. Jadi kalau sudah slide pertama 2, 3, jangan membuat awal ya. Ya, hiasannya ini nanti terserah Bapak Ibu ya, ngambil background sekolah atau yang lain boleh. Ada kesulitan? Apa? Di step biasanya dia otomatis. Ya, dia otomatis. Di situ nggak ada ya? Oh, coba di control step aja, control S. Oke ya. Nah, kalau sudah instruksinya Bapak Ibu, baru slide selanjutnya Bapak Ibu silahkan membuat soalnya. Ya, misalnya soal pertama. Nah, misalnya soal PPKN, soal matematika, buat soal yang sederhana. Coba dibuat 2 deh ya, 2 soal dulu deh gitu. Biar nguasain dulu nanti navigasinya. Jangan soal cerita Bu ya, terlalu lama. Soal cerita. Soal juga boleh lewat AI ya. Tapi nggak tahu, saya belum nyoba membuat soal pilihan ganda lewat AI. Ada? Oh iya. Oh, mungkin ini sinyal ya. Sinyal. Kalau soal pertama sudah, bisa soal yang kedua ya. Di slide selanjutnya di soal yang kedua. Cukup 2 soal dulu Ibu ya. Nah, nanti pengembangannya boleh.
Udah. Apakah sinyalnya juga? Ya, ini kan video udah ada kan? Terus desainnya mana? Kita ini desain, klik desain, dia biasanya otomatis muncul. Pilih yang mana? Oke ya. Nah, soalnya sudah. Terus ini Bapak Ibu sedikit kreasi, ya sedikit kreasi. 2 slide yang terakhir ini buat slide kalau anak-anak jawabnya benar apa Bapak Ibu berikan. Ya misalnya saya cuma ngasih tepuk tangan deh ya. Congratulations, tepuk tangan. Nah, kalau soalnya ada 3, bawahnya dikasih angka 1, 2, 3. Tujuannya apa? Kalau anak-anak tahu perayaan ini, dia akan kembali kemana dia tahu. Oh, kembali ke soal pertama. Ini soal ya. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga. Oh, jawaban saya benar nih soal pertama. Berarti saya pencet yang nomor 2 nanti. Gitu. Ya, kalau nggak ada navigasinya nanti dia bingung. Nah, animasi ini silahkan klik di sini deh. Nah, ini di sini di elemen boleh animasi misalnya tepuk tangan, ya. Misalnya klik tepuk tangan gitu ya. Coba cari yang gerak. Nah, itu banyak. Coba tepuk tangan. Ini untuk penghargaan. Itu jangan yang negatif ya, Bapak Ibu ya. Jangan misalnya. Oke, nah ini tepuk tangan. Nah, ini banyak ya. Coba yang paling atas nih, wah banyak nih. Ini ada tepuk tangan banyak. Nah, cari yang animasinya. Suaranya memang nggak ada. Suaranya nanti kita ambil dari di luar. Misalnya download MP3 dari YouTube. Nah, baru kita masukkan suaranya di Canva. Nah, untuk memasukkan suara, jadi silakan diklik layarnya ini, tapi klik dulu suaranya, ya, terus masuk di unggahan. Nah, diklik ya. Nah, di unggahan ngambil yang audio. Nah, audio masukkan rekaman suara tepuk tangannya di layar ini, baru diklik nanti akan terpasang di bawahnya ini. Baru disesuaikan panjang pendeknya gitu. Kalau misalnya hore boleh, coba diklik apa ekspresi situ hore. Ya hore berarti senang gitu ya. Coba diklik bukan tepuk tangan. Hore, apa sih yang muncul? Oh gini. Nah, oh ada gini nih lucu nih. ini lucu nih ya. Mungkin anak-anak lihat ini langsung ketawa dia. Tapi gunain suara yang tepat ya. Tepuk tangan yang paling mudah. Kalau sudah untuk jawaban benar, sekarang yang slide terakhir, kalau jawabannya salah, ya, jangan dikasih ekspresi marah. Gini aja yang sederhana, ya. Misalnya, sorry, misalnya, wah kamu kurang beruntung, boleh. Pakai suara kita juga bisa loh Bu, ya. Maaf ya, Anda kurang beruntung, boleh. Ya, rekam dari HP. Nanti dimasukkan ke Canva bisa. Nah kalau dari YouTube itu bisa ya. Kita misalnya klik linknya, kita klik YTMP3, kita download berupa audio. Nah, bisa. Sampai tahap ini sebenarnya sudah selesai. Baru kita ngatur ke navigasinya. Oke, saya tunggu 2 menit ya sampai selesai. Nanti kita ke navigasi. Saya biasanya menggunakan suara dari suara HP.
Kalau suara kita pribadi ya. Misalkan kita ambil yang ini ya, rekaman suara itu kan ada ya. Rekaman suara silakan direkam. Itu biasanya menggunakan video pembelajaran, saya menggunakan ini. Saya jarang langsung rekaman di situ. Jadi kita bisa sesuaikan. Ya, di audio unggahan sudah. Di unggahan, klik audio. Mana unggahannya? Suara sudah masuk. Unggahan ya. Nah, klik unggahan, baru audio. Nah, baru ini diklik nih. Bisa ini unggah file. Boleh langsung rekam diri. Tapi saya jarang. Nah, dimasukkan di laptop dulu kan. Gimana Ibu, aman? Ini aman buat Canva atau buat soal? Suara di unggahan. Sudah unggahan? Nah, klik di unggah file. Kalau misalnya suara sudah ada, nah, download di apa? Kalau belum ada berarti Ibu merekam dulu. Suaranya apa, misalnya di YouTube boleh. Di YouTube ini gini misalnya, boleh misalnya back sound, mana YouTube? Buat klik YouTube. Oke, sudah. Ini back sound apa, tepuk tangan ya? Oke. Oh no gitu. Oh, back sound. Oh no. Oh no. Oke, klik. Nah, ini banyak. Mana suaranya? Dengar nggak? Oh no. Ini kalau yang itu berarti klik ini. Oke, YT MP3 YT MP3 Y. Nah, YT MP3 MP3 benar. Klik. Nah, ini tes tadi bagus betul. Yes, di download. Tanya kan? Gimana nih? Save ini. Nah, tadi baru masukin. Ini gimana tanpa ini ya? Ini. Nah, ini baru unggah file ini. Mau dimasukin suara di mana? Slide yang mana tadi? Terakhir ini. Ini diklik, baru ini juga diklik. Jadi bawahnya. Dan ini masuk. Jadi tidak sesuaikan panjang pendeknya hormonnya. Jangan terlalu di sini, kalau di sini dia masuk ke sini Bu. Ya, harus sesuai dengan slide-nya. Jadi coba misalnya presentasi ya. Misalnya presentasi, tampilkan. Nanti bisa coba suaranya.
Seperti itu prosesnya. Oke, sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, yuk kita mulai belajar navigasinya. Oke ya. Ya, perhatikan ini agak sedikit teliti, agak sedikit rumit dikit gitu ya. Nah, karena ini kita membaca navigasi itu kalau dalam animasi itu coding. Habis ini pencet ini mau ngapain gitu ya, main logika. Jadi ketika anak-anak buka ini, kita kan perintahkan untuk pencet start ya. Nah, setelah start ya, ini mau kemana gitu? Kira-kira ke slide mana? Slide kedua. Nah, silakan diklik di sini titik 3 ya. Di situ ada apa ya, tautan. Ada tautan nggak? Nah, di sini deh, klik kanan deh. Ada logo tautan? Kalau saya sudah ada di sini, ini sudah ada tautannya. Sudah? Pena ya, tautannya ya. Nah, itu scroll ke bawah seperti ini ya. Ini scroll ke bawah, misalnya saya hapus. Nah, ini scroll ke bawah. Mau ditaikkan kemana? Nah, ke bawah nih. Makanya saya tadi anjurkan ada namanya biar kita agak dengar. Setelah dia klik start, dia slide ke 2. Nah, 2 silakan klik kedua. Tak. Setelah itu selesai. Nah, berarti nanti anak-anak setelah klik dia langsung ke slide kedua. Ya? Sudah? Belum? Sudah, Bu? Oke ya. Nah, sekarang slide kedua juga sama. Nah, gimana? Namanya kan tadi ada tujuan pembelajaran ya. Ada tujuan, ada materi, ada latihan, ada quiz. Juga dibuat navigasi. Klik, silakan diklik di sini. Nah, sama juga silakan klik. Nah, scroll ke bawah, cari yang slide tujuan, diklik, baru selesai. Nah, berarti anak-anak nanti kalau klik tujuan pembelajaran, dia akan diarahkan ke slide tujuan pembelajaran. Jangan salah klik dan namanya, nanti tersesat. Makanya disebut dengan navigasi. Ya, klik kanan. Nah, ini di sini. Ini kan? Dikasih nama nanti. Nah, baru navigasinya. Nah, ini link. Ya, navigasinya tuh link ya. Ya, link, maksudnya link. Sudah ya, sampai ke linknya ya. Nah, linknya ditautkan kemana? Di slide pertama, kedua, ketiga, itu. Slide kedua juga sama, Bapak Ibu. Ini nanti dia akan kemana? Silakan dikerjakan, misalnya exercise. Juga misalnya silakan diklik, ya, atau titik 3 ini. Terus cari tautan, masukkan. Nanti cari scroll ke bawahnya itu di slide yang keberapa exercise. Sampai di 4 ini, dan begitu seterusnya. Untuk mencoba berhasil atau tidak, ya, silakan boleh klik presentasi. Ini presentasi dulu deh, slide pertama. Bener nggak sih? Silakan diklik presentasi. Nanti diklik startnya, bener nggak ke situ gitu, ya. Contoh misalnya. Slide pertama ini, terus saya ke presentasi. Ini kalau PPT menggunakan ini juga bagus, Bu ya. Nah, misalnya, oh tadi saya sudah navigasi, oke saya klik start. Nah, kalau dia udah muncul benar, berarti sudah benar. Ya, kalau dia nggak muncul,
kok saya klik start langsung ke akhir? Oh, berarti navigasinya salah. Ya, dia nyari slide-nya terlalu panjang, terlalu jauh gitu. Nah, Bapak Ibu boleh di bawahnya ini dikasih next dan back. Tujuannya biar nanti anak-anak kalau terlanjur dia bisa back, bisa next. Next ini juga sama buat navigasinya. Misalnya di kedua ini silahkan di back, ini klik. 3 ini juga buat navigasinya di link. Kira-kira back ke slide berapa? Kalau ini di slide kedua, backnya di slide ke berapa? Kalau mau kembali, slide pertama, ya. Kalau dia next, berarti dia kalau masukin link ke berapa? Ke 3 dong, kan nextnya. Ya, selanjutnya. Oke. Nah, terus yang ketiga, Bapak Ibu, atasnya coba dikasih simbol home. Cari di elemen, klik home. Home ini menu utamanya. Nah, situ ada banyak logonya. Ya, silakan diklik home. Tujuannya apa? Kalau anak-anak terlalu jauh dia mengklik, biar dia nggak terlalu lama next atau back lamaan. Langsung aja klik home. Ini navigasikan langsung ke home-nya. Nah, cari navigasikan langsung ke home-nya ini. Ke sini. Ya. Jadi nanti kasih home semua. Navigasinya dibuat sama. Boleh nggak Pak itu dibuat sama? Boleh, berkali-kali bisa. Ya. Jadi kalau home tujuannya seperti itu. Kan misalnya kita punya slide 50. Kalau anak-anak pengen kembali, nggak mungkin dia back lamaan. Langsung ke home-nya. Nah, ini misalnya home, dia kembali. Untuk mengetahui dia ada tautan atau tidak, silakan diklik. Berarti ini ada logonya di sini, ada warna biru. Berarti dia sudah masuk tautan. Boleh nggak Pak ini dirubah dan dihapus? Bisa. Silakan klik ini dihapus, klik, pilih lagi di bawah. Oh tadi salah, menu, oke, baru selesai. Itu cara mengeceknya. Nah setelah presentasi nanti coba dicek, bener nggak? Navigasinya ke menu, dia ke menu. Jangan-jangan ke materi, jadi salah. Ya. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, sekarang yang agak rumit, agak kompleks adalah yang pertanyaan. Ya, pertanyaan kalau benar kita kasih terima kasih atau mungkin hore. Kalau salah, oh no. Misalnya boleh ulangi lagi ya nak ya, atau boleh jangan ya nak ya, boleh ya. Banyak rekaman ya. Ya, jangan ya nak ya. Salah ya nak ya, boleh ya. Jangan kasih rekaman yang keras. Ah, salah kau tuh, jangan ya. Tuh nanti gak mau buat MPI lagi gitu. Anak bla bla bla. Nah, setiap ABC ini dikasih link. Ya, setiap jawaban ini kasih link. Kalau jawaban kita ini yang benar adalah B, berarti kasih link. Linknya kita tujukan yang benar, tadi yang perayaan hore. Ya, jadi misalnya kita klik, kita arahkan ke hore, gitu ya, yang benar. Nah, makanya butuh ketelitian. Jangan sampai nanti jawabannya salah, Bapak Ibu benarkan. Makanya navigasinya harus teliti. Nah, yang di sini jangan dikasih next and back. Ya, karena next and back ini sebenarnya di luar, dia di luar slide-nya. Ya. Makanya dikasih angka saja 1, 2, 3 atau home di atasnya. Home-nya ini pengen kembali ke awal menunya gitu ya. Nah, ini pertanyaannya 1, 2, 3. Oh, pertanyaan saya yang pertama benar. Tadi ketentuan aturannya kalau benar silakan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oh, berarti saya nomor 1 benar, saya mau klik yang nomor 2 gitu. Kalau pertanyaannya di 10 ya dikasih angka nomor sampai 10 gitu ya. Boleh. Boleh nggak angka-angka ini saya ganti dengan boneka bunga? Boleh ya.
Asalkan anak-anaknya ngerti, ya ngerti. Gitu. Jadi sekali lagi, setiap pertanyaan dikasih navigasi. Nih, kalau pertanyaan kedua juga sama, kasih navigasi mana yang benar, mana yang salah. Ini juga sama. Oke. Sudah dikasih suara apa kira-kira? Saya penasaran. Saya tadi dengar lucu ya. Nah, boleh. Wow, boleh. Kalau salah gimana? Oh no. Oh, apa itu monster? Oops, try again. Boleh. Ya. Terus Bapak Ibu, kalau sudah, anggap saja sudah ya. Pokoknya intinya seperti itu, kasih navigasi gitu. Kalau sudah Bapak Ibu, silahkan nanti downloadnya berupa apa, ya? Jangan berupa presentasi. Kalau berupa presentasi, dia tampilannya semua presentasi kayak PPT. Bisa nggak Pak? Bisa, ya. Tapi itu bukan MPI, gitu. Tetapi silahkan di sini klik, ya, download. Nah, di sini ada namanya. Bentar ya. Oke, situs web. Nah, situs web ini ada ya? Ada nggak? Silakan ini download _3. Nah, cari yang namanya situs web. Kalau Bapak Ibu belum buat namanya, silakan buat namanya situs web. Nanti biasanya begini. Kalau saya dibuat misalnya Ali Maksum My Canva. Kalau belum misalnya silakan Bapak Ibu buat dulu. Nah, di situ kayaknya ada pertanyaan nanti. Anda belum punya situs web. Gratis kok. Nah, di presentasi coba. Presentasi dimulai pertama ya. Nah, klik pertama dulu. Presentasi. Oke, present. Klik, coba klik start, masuk nggak? Oke. Baru satu ya? Oke, coba. Oke, masuk. Oke ya, ada situs web. Silahkan dimasukkan dulu namanya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah berhasil linknya, nanti namanya kayak saya ini, ya. Ali Maksum My Canva site. Nah, nanti anak-anak dikasih yang itu ke WA, dan nanti akan berupa MPI gitu. Tapi kalau Bapak Ibu download berupa presentasi itu kayak PPT, semua layar tampak. Tapi kalau berupa ini dia hanya layar pertama dulu. Setelah dia masuk, silakan suruh terbitkan. Nah, ini baru di download, terbitkan. Kalau sudah selesai Bapak Ibu silahkan kirim ke temannya, ya. Misalnya silahkan nih namanya nih, nah situs webnya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu copy, salin, kirim ke WA temennya. Bener nggak cara pengerjaannya? Ya, contoh seperti ini ya. Nah, misalnya saya klik. Nah, kalau navigasinya nggak bekerja, berarti ada yang perlu dibenahin. Misalnya back, bekerja nggak? Next bekerja nggak? Bekerja. Rumahnya coba home, bekerja. Nah, masuk ya. Nah, kalau misalnya kok saya nggak masuk ini ya, berarti Bapak Ibu harus masuk lagi navigasi. Yang salah yang mana? Dicatat, nanti navigasinya dirubah.
Kalau Bapak Ibu sudah bisa ini, tahun depan bisa ikut pembatik. Ya benar, pembatik level 4 itu tugasnya kayak gini. Ya, cuman semua orang bisa Bu, semua orang bisa buat ini. Tapi yang membuat menang atau enggak adalah bagaimana dia menghias. Ya, ada animasi, terus di sini ada gambar lucu-lucu gitu ya. Jadi anak-anak kalau buka tuh seneng. Ya seneng. Misalnya begini Bapak Ibu ya, layar pertama Bapak Ibu buat, coba deh foto anak-anak itu yang misalnya anak-anaknya berapa itu, ditampilin sini semua, yang kecil-kecil kepalanya buat lucu-lucu itu, dia seneng. Wih, ada fotoku di situ, gitu ya. Besoknya dia nagih lagi, Bu, buat tugas saya kemarin dong. Seneng nih Bu tuh lihat nih, misalnya ayah lihat seneng ya, jadi dia merasa dihargai, ya. Yang lucu-lucu bisa ditampilkan. Nah. Jadi Canva tidak hanya digunakan untuk flyer, digunakan untuk PPT dan sebagainya, bisa untuk MPI. Nah next kalau ada kesempatan kita bisa buat animasi. Jadi ada orang jalan, ya kemana dan sebagainya, kita bahkan apa ya, buat animasi bergerak gitu ya, dia nerangin pelajaran itu bisa, Canva juga bisa. Oke ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Terima kasih. Gimana? Yang ini? Oke, coba di download. Coba tadi mana? Kok tampilannya ini? Emang ini? 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 Ini kita ini share ya, kita share, terus nanti jadi 3 bentuk situs. Dan Ibu udah buat belum? Belum ya. Nah, buat namanya dulu. Ini alamatnya nih. Nah, namanya ya. Ya, nama sendiri. Ya, buat URL, website URL kalau belum ada namanya dibuat namanya. Ya. Intan boleh? Itu apa ini? Tidak, URL is not available. Boleh coba lagi. Misalnya Intan apa? Kalau sudah nggak merah berarti aman. Oke, publish website. Nah itulah Canva Ibu untuk MPI. Nah ini karyanya nih, baru disiapkan dulu, baru dilihat dulu di website. Nah coba diklik. Oke. Nah, oke. Kalau mau ngasih ke siswanya ini copy. Ya copy semua. Ya coba kasih ke temannya untuk dicoba kan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Siap. Nah, situs webnya Bapak Ibu masukkan namanya aja. Oh, berarti dari satu. Ya, namanya ini lah. Kalau pakai ya kalau pakai kayak Bulvia, dia dari Bulvia semua. Hah? Tapi kok ibunya namanya Bulvia? Hah? Nah, saya nggak tahu dia kanal linknya ini jadi satu atau gimana? Seharusnya bisa beda-beda. Itu Canva sekolah satu untuk semua, apakah bisa kerjasama beda-beda? Kalau di sekolah itu biasanya kan Canva ini bisa kerjasama sama 4 orang tuh beda-beda. Bisa Canva satu itu untuk semua, jadi tapi nanti URL-nya jadi satu nama aja. Gitu. Saya nggak tahu juga di sekolah ini 117. Bisa, dicoba di pena itu. Nah.
Oh, itu dan nyangkut semua ya. Itu satu sekolah namanya Ibu Livia semua. Setahu saya kalau kita buka kolaborasi itu beda-beda, tapi nggak tahu kok bisa ke Ibu Livia semua. Tapi intinya bisa ya. Nah, bisa semua, tapi nggak apa-apa kalau atas nama Ibu Livia, nggak apa-apa. Nah, nanti di download bisa disebarkan, asalkan nggak nggak menghambat lah ya karyanya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah? Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu ingat, kalau start ini, kalau sudah masuk link, Bapak Ibu copy paste, itu dia tercopy sekaligus sama linknya. Ya, jadi jangan sampai nanti misalnya saya ini mau copy next deh. Next ini kan digunakan terus nih. Nah, kalau mau copy bolehnya di copy, tapi kan dia ikut semua linknya. Tapi linknya diganti gitu. Karena kalau nggak diganti, asal paste dia kembalinya ke situ semua. Seharusnya next dia ke slide nomor 5, dia copy paste, dia ke 4 terus. Berapapun dia di slide dimanapun gitu. Jadi kalau sudah ini di copy selanjutnya ini diganti. Nah, ini pencet diganti sesuai dengan dia nextnya di posisi berapa. Itu ya, jangan terlena. Makanya diuji coba dulu sebelum dirilis ke anaknya. Kalau belum di review sama temennya, saya punya ini nih MPI, coba dong dibuka, bener nggak? Uji coba sama siswanya. Kalau kita rilis langsung, anaknya, aduh Bu, bingung Bu, kok kembali terus Bu, nggak ada latihannya nih. Nah, berarti navigasinya perlu dievaluasi. Oke ya? Gampang ya? Gampang kan? Nah, gampang. 1 jam udah rilis semua, udah jadi itu. Ya, kalau Bapak Ibu udah terbiasa itu nggak nyampe 30 menit. Kalau sudah jadi, copy paste saja. Template-nya udah banyak di Canva, tinggal mengubah namanya. Tapi kalau pengen kreativitas benar, sediakanlah misalnya setengah hari gitu. Tapi cuma waktunya untuk 1 jam, ngambil aja di Canva. Tinggal kasih navigasi, udah selesai. Oke ya? Oke Nana, besok libur 1 hari saya kasih MPI ya. Saya kirim lewat WA Ibu di rumah. Nah, lebih keren tugasnya kan? Daripada kita fotokopi, buang-buang kertas. Ya, pengiritan uangnya kirim aja ini. Soalnya kan cuma 10. Gitu ya? Oke, besok baru direfleksi. Gimana anak-anak kemarin tugasnya? Ada kesulitan? Oh iya Bu, lucu Bu, ada foto saya di situ, kepalanya besar ya. Boleh ya. Kan anaknya have fun. Berarti pembelajaran kita menyenangkan, ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Ada lagi? Tidak ada ya? Nah, kalau misalnya bingung, boleh nanti kontak saya lewat WA ya. Asal jangan tengah malam ya. Saya udah tidur. Sore boleh kontak saya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya. Semoga ini sedikit banyak bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk pembelajaran Bapak Ibu yang lebih menyenangkan. Karena kedepannya kita dituntut untuk penggunaan teknologi. Jadi teknologi Bapak Ibu jangan hanya bisa membuka YouTube ya, dan nonton film habis itu selesai ya. Tapi inilah yang sebenarnya. Ini adalah contoh yang sebenarnya. Canva kita bisa gunakan kreatif, bahkan bisa untuk membuat nilai tambah sekolah. Nanti orang tua responnya lebih bagus. Oh, anak saya sekolah di SMP SD 117 lebih canggih dong, lewat HP dia, lebih enak. Ya, jadi terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak Ali Maksum, SPDI MPD yang telah memberikan materi yang sangat berharga dan menarik, terutama tentang MPI. Kami selaku guru merasa terbantu dan insya Allah akan belajar terus untuk memberikan media interaktif untuk anak-anak agar anak-anak menjadi menarik, senang dalam belajar. Baiklah, untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melakukan hamdalah.